Selamat malam teman-teman. Di video kali ini kami akan membahas tentang sebuah artikel yang berjudul Perancangan Penginputan Data Barang Masuk dan Data Barang Keluar dengan Aplikasi Visual Studio 2010. Di sini kami sebagai penulis dua orang, yaitu Sepianto Hulu NPM 1911071 dan saya sendiri Devi Lestari Lase 1911051, kelas TIM 1902. Pada pendahuluan atau membahas tentang latar belakang masalah, di sini pada kesempatan ini penulis memberikan solusi dengan membuat sebuah aplikasi yang lebih efektif dan efisien agar mendapatkan hasil yang maksimal. Maka diperlukan alat bantu atau sarana yang memadai, misalnya komputer berbasis Windows dan kemampuan sumber daya manusia untuk pengoperasiannya. Identifikasi masalah. Dari uraian latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah, yaitu sulitnya mengontrol barang masuk dan keluar bagi perusahaan skala kecil dan menengah, seringnya terjadi kesalahan dalam mengontrol barang masuk dan barang keluar yang dilakukan oleh karyawan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Yang ketiga, lambatnya proses dalam mengontrol produk yang dilakukan secara manual. Batas masalah. Supaya pembahasan masalah yang dilakukan dapat terarah dengan baik dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas. Di dalam pembuatan aplikasi monitoring barang masuk dan barang keluar dengan Visual Studio, tidak seluruh kegiatan perusahaan yang terdapat di dalamnya. Sistem yang dibuat terdiri dari menu utama, yaitu barang masuk, barang keluar, dan stok barang. Yang ketiga, pencetakan laporan transaksi meliputi laporan data barang masuk, barang keluar, dan stok barang. Tujuan penelitian di sini yaitu hendak dicapai dalam perancangan sistem, yaitu untuk mempermudah pengontrol produk pada perusahaan sebagai sarana untuk membuat pengelolaan data yang efektif dan efisien, lebih mudah dalam mengontrol pemasukan dan pengeluaran berdasarkan laporan. Adapun metode penelitian lainnya yaitu studi literatur dengan mempelajari buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan program aplikasi di perpustakaan dan internet. Analisis masalah dengan melakukan analisis terhadap aplikasi-aplikasi Visual Studio yang telah berkembang pada saat ini sehingga dapat diimplementasikan. Perancangan aplikasi dilakukan dengan cara mendefinisikan kebutuhan pengguna, lalu dilakukan perancangan aplikasi. Implementasi yaitu dengan membangun aplikasi sesuai dengan rancangan yang telah dimodelkan. Pengujian dilakukan terhadap aplikasi yang telah dibangun. Hal ini untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat sudah dapat beroperasi dengan baik ataupun masih membutuhkan perbaikan lebih lanjut. Yang kedua, melalui metode pengumpulan data, seterusnya metode pengembangan perangkat lunak, dan penjelasan tentang metode pengumpulan data, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sepianto Hulu. Oke, baik teman-teman, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang metode penelitian. Jadi di dalam metode penelitian ini berisi penjelasan tentang tahapan penelitian yang menggambarkan urutan tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian. Salah satunya itu metode pengumpulan data,
Jadi di sini metode pengumpulan data berupa observasi, pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dengan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan judul laporan sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat. Kemudian wawancara pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait. Studi pustaka yaitu dengan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan atau mengumpulkan sumber tertulis dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas guna memperoleh gambaran secara teoritis. Nah, kemudian metode pengembangan perangkat lunak. Metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem ini adalah model waterfall. Model ini merupakan sebuah pendekatan terhadap pengembangan perangkat lunak yang sistematis dengan beberapa tahapan, yaitu sistem engineering, analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Jadi bagian sistem engineering ini merupakan bagian awal dari pekerjaan suatu proyek. Perangkat lunak dimulai dengan mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek. Kemudian analisis. Nah, dan di sini analisis ini berupa tahapan di mana sistem engineering menganalisis segala hal yang ada pada pembuatan proyek atau pembangunan perangkat lunak yang bertujuan untuk memahami sistem yang ada. Kemudian desain. Di tahapan ini merupakan tahap penerjemahan dari keperluan atau data yang telah dianalisis ke dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pemakai. Kemudian coding. Nah, di sini menerjemahkan data yang dirancang ke dalam bahasa pemrograman yang telah ditentukan. Kemudian testing merupakan uji coba, dan maintenance yaitu penerapan sistem secara keseluruhan disertai pemeliharaan jika terjadi perubahan struktur baik dari segi software maupun hardware. Nah, kemudian ada pun beberapa hal yang dibutuhkan oleh penulis dalam pengembangan perangkat lunak guna menyelesaikan tugas akhir adalah sebagai berikut, yaitu Visual Basic. Visual Basic di sini adalah RAD atau Rapid Application Development, yang memungkinkan programmer untuk membuat aplikasi Windows dalam waktu yang sangat sedikit. Ini adalah bahasa pemrograman yang paling populer di dunia, yang memiliki program lebih dan baris kode daripada persaingannya terdekat. Kemudian Microsoft Visual. Jadi merupakan sebuah bahasa pemrograman yang menawarkan Integrated Development Environment atau dengan singkatan ID Visual untuk membuat program perangkat lunak berbasis sistem operasi Microsoft Windows dengan menggunakan model pemrograman atau dengan COM. Nah, di sini yaitu hasil dan pembahasan. Pembahasan adalah tahap awal dalam pembangunan suatu aplikasi atau perangkat lunak. Dalam pembangunan suatu aplikasi ini memerlukan persiapan dan perencanaan yang bagus, tujuan yang jelas, serta melakukan percobaan berulang-ulang agar aplikasi yang dihasilkan dapat berkualitas. Aplikasi ini dirancang menggunakan Visual Studio. Dengan perancangan itu menyelesaikan dan mengumumkan pengetahuan, fakta-fakta, imajinasi, dan asumsi-asumsi dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Perancangan from menu login aplikasi. Nah, di sini ada gambarnya, yang dimana pada awal program aplikasi terdapat form login
ya, yaitu untuk login untuk dapat mengarahkan pengguna ke menu utama dan mendata pada menu login berisi username atau nama pengguna, kemudian password atau sandi yang sudah tersimpan pada database. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut. Nah, beginilah penampilannya. Kemudian perancangan form menu utama. Jika form menu utama dipilih, maka di dalam menu tersebut akan terdapat submenu, yakni menu barang masuk, menu barang keluar, dan masing-masing menu tersebut harus diinput terlebih dahulu untuk menggunakannya. Nah, di sini kita akan membuat form menu utama yang berisikan dengan barang masuk, barang keluar, dan kemudian masing-masing menu tersebut harus diinput terlebih dahulu. Setelah perancangan form menu barang masuk, jika form menu barang masuk dipilih, maka penggunaan akan menginput data-data dari barang tersebut, seperti kode barang yang terlihat pada gambar tersebut, yaitu kode barang atau kode produk, nama barang, jenis barang, jumlah barang, dan tanggal masuk barang. Kemudian perancangan form menu barang keluar. Pada form menu barang keluar ini, user akan terlebih dahulu mengisi kode barang yang akan dikeluarkan. Setelah itu, maka data barang tersebut akan ditampilkan dalam bentuk daftar. Dan beginilah penampilannya. Di rancangan form menu ada kode produk dan kemudian mengisi kode barang yang akan dikeluarkan. Setelah itu, maka data barang tersebut akan ditampilkan. Nah, jadi kesimpulannya, pada zaman sekarang ini kemajuan teknologi mengalami perkembangan sangat cepat. Contohnya penerapannya yaitu pada aplikasi-aplikasi yang dapat mempermudah pekerjaan. Dari hasil penjelasan tahap-tahap penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa aplikasi berbasis Visual Studio sangat mudah digunakan dan sangat membantu pekerjaan dalam pendataan barang-barang tanpa harus mendata secara manual, sehingga aplikasi ini sangat layak untuk digunakan. Jadi sekian saja penjelasan tentang artikel kami ini. Semoga dengan membuat video ini teman-teman dapat memahaminya dan tahu bagaimana cara membuat artikel. Jadi kami ucapkan terima kasih.